Siang hari ini Tuhan, hamba-Mu datang bersama dengan anak-anak-Mu yaitu Yerusalem, Nazaret, dan Cleopatra dan istri hamba-Mu Anesti Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu sebelum kami mengenang tentang Oma Heni Panungkilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus firman ini kepada kedua anak-anakku yaitu Yerusalem dan Nazaret, ketiga anakku termasuk Cleopatra. Dengarkan baik-baik, ini penting. Jadi saya akan kasih judul firman Tuhan ini warisan iman. Saya akan baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang warisan iman. Warisan iman. Kalau berbicara tentang warisan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita ingat warisan tanah, warisan mobil, warisan apa lagi? Apa warisan apa? Harta. Hah? Emas. Emas. Terus apa lagi? Harta. Hah? Harta. Harta, yang lain-lain semuanya. Itu warisan. Tetapi kalau warisan tanah, harta, uang, emas, itu kadang bisa terjadi konflik keluarga. Keluarga bisa saling baku hantam, saling berkelahi. Itu warisan yang di dunia, yang kita tidak akan bisa bawa mati. Tetapi pada hari ini ada satu warisan yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu warisan iman. Seperti di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, Timotius itu ternyata mendapat warisan daripada neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Ibunya Timotius namanya Eunike dan neneknya Lois. Ini warisan yang paling berharga yang dimiliki oleh Timotius. Apa sih warisan itu? Yaitu warisan percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Ini warisan abadi. Ya mungkin itu Kristen kan, dapat warisan dari orang tuanya, dari opungnya, ya. Warisan supaya tetap percaya Tuhan Yesus, pegang firman Tuhan kemanapun ada. Kan warisan itu akan mengawal. Kemudian kita semua yang di sini, termasuk Yerusalem dan Nazaret, saya berharap akan mendapat warisan. Dan selama ini Yerusalem dan Nazaret sudah mendapatkan warisan, yaitu setiap minggu kita ajak kebaktian sekolah minggu. Itu warisan. Kita tunjukkan tempat-tempat ibadah, kita undang tempat-tempat ibadah. Itu warisan saya kepada anak-anak saya. Warisan yang saya berikan kepada anak-anak saya itu warisan yang akan dibawa nanti ke surga. Warisan itu akan dibawa ke surga. Tetapi kalau warisan rumah, warisan tanah, itu tidak bisa. Amin saudara. Ini. Jadi kita tetap pertahankan warisan yang diberikan oleh opung kita, yang diberikan oleh nenek kita, yang diberikan oleh ibu kita, yaitu warisan iman. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan iman kita di dalam menjalani hidup ini, dunia ini, dengan iman ini kita bisa punya rumah besar. Dengan iman juga kita bisa punya mobil mewah. Dengan iman kita bisa punya istri yang cantik, yang takut Tuhan. Dengan iman kita bisa punya suami yang hebat, suami yang cinta Tuhan, suami yang kaya. Ini warisan yang terutama. Jadi kepada Nazaret dan Yerusalem secara khusus dan Cleopatra, memang papi tidak punya apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, karena papi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, tidak bisa memberikan warisan. Seperti Jeru suka minta warisan macam-macam. Saya bilang, saya nggak punya apa-apa, cuma iman. Tapi ketahuilah justru warisan iman ini yang akan membuat kamu dapat pacar yang cantik, yang takut akan Tuhan, yang bisa membuat engkau mendapatkan rumah yang mewah, bisa mendapat
akan kekayaan lewat iman ini, tetapi tetap takut akan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, semua berkat akan datang kepadamu, asalkan kau takut akan Tuhan. Kalau mau panjang umur, takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi, warisan iman adalah warisan yang sudah diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Kita tentu ingat, waktu orang tua kita sering ajak kita ke gereja, itu warisan. Natalan kita sama-sama dengan orang tua kita, dengan opung kita, itu warisan. Walaupun orang tua kita nggak punya harta, tapi mereka mengajak kita ke gereja, mengajak kita beribadah, mengajak kita Natalan. Itu warisan yang terbaik. Dengan warisan itu, kita akan bawa ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan iman membuat kita damai. Kalau kita dekat Tuhan Yesus Kristus, percaya Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki damai. Banyak orang kaya raya, punya mobil, punya harta, gunung giri, punya apartemen, tapi tidak ada kedamaian. Banyak artis-artis hebat, tidak ada damai. Tetapi begitu mereka ketemu Tuhan Yesus Kristus, mereka tinggalkan itu. Karena damai sebenarnya ada di dalam Tuhan Yesus sebagai simbol itu salib. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ibu saya, Ibu Heni ini tidak memberikan warisan yang begitu berharga kepada saya. Tapi satu warisan terindah yang diberikan kepada saya, yaitu dia mengajari saya dari kecil, sejak di Manado, sejak di Sulawesi itu diajari ke gereja, diajari sekolah minggu, diajari bagaimana berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu warisan yang berharga yang saya bawa sampai saat ini dan saya wariskan kepada anak-anak saya. Ini warisan yang akan kita bawa terus. Kita mati, warisan mobil, warisan rumah akan kita tinggal. Mungkin akan membuat saudara-saudara kita berkelahi dengan warisan itu. Tapi kalau warisan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kita akan bawa ke surga. Sini saja pesan saya secara khusus kepada anak-anak saya. Satu saat juga saya akan seperti ini. Pada dasarnya itu manusia adalah roh, ya. Roh yang menempati tubuh. Semua kita akan meninggalkan tubuh kita, seperti Ibu Heni sudah meninggalkan tubuh ini. Semua ibu, adik-adikku, semua itu kalian tuh roh. Satu saat kamu akan tinggal itu. Itu kulit kamu, kaki kamu, tangan kamu harus tinggal di sini. Ya. Tidak bisa tidak. Umur manusia itu paling banter 70 lah. 80 ke atas sudah anugerah. Tetapi roh kita tetap hidup. Ya, roh kita tetap kuat, tetap muda. Makanya semakin kuat kita biar tetap sampai kita masuk surga harus tetap setia kepada Tuhan. Amin. Pada anak-anakku, jangan tinggalkan warisan saya. Seperti ibu saya, Ibu Heni Panungkelan, meninggalkan warisan kepada saya, takut kepada Tuhan. Dia sering mengajak saya berdoa. Saya ingat dia mengajak saya ke gereja. Yang penting diajak saya, itu warisan yang berharga. Sehingga saya merantau ke Jakarta, bisa mempunyai istri, punya anak, punya rumah. Ini warisan iman, saudara. Adik-adik juga pelihara warisan itu. Ya. Saya tahu di sini semua Kristen semua ya, yang hadir di sini. Ingat warisan opumu, ingat warisan bapakmu, ingat warisan ibumu. Ya. Ketika mamamu dulu ngajakmu ke gereja, ya, opumu ngajak, opung biasanya yang ngajak. Ini ke gereja, ayo ke gereja lah, atau teman-teman kita ayo lah ke gereja, ayo mar gereja lah, unang songoni lah mar gereja. Itu warisan, jangan dianggap remeh, ambil itu. Amin. Itu. Jadi itu saja. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami mencontoh Ibu Heni Panungkelan, Ibu Evangelis Heni Panungkelan, yang telah memberikan warisan iman kepada anak-anaknya, yang telah memberikan warisan iman yang membuat dia ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini juga Tuhan, hamba-Mu memberikan kepada anak-anak hamba-Mu warisan itu, warisan iman. Mungkin saya tidak mempunyai apa-apa, tapi warisan iman ini aku berikan kepada anak-anakku, kepada orang yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu karena Tuhan Yesus sudah pimpin kita. Tuhan Yesus sudah sampaikan tempat ini dengan selamat, tak kurang satu apapun.
terutama kepada anak-anak saya, penerus-penerus saya itu Yerusalem dan Nazaret dan Cleopatra, supaya ngerti neneknya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan nyanyi pujian dulu, kita akan nyanyikan pujian apa Cleo, itu yang lagu itu kan? Yang bukan yang lagu sampai oh ya, seperti wanita ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi. Yesus, engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, Bapak Udah, ntar gantian nih kamu itu. Ya, Nasa, ini suruh abangnya foto. Ya, kamu ini saya nyoting. Sorry Mas ya. Yerusalem, Cleopatra, Nazaret. Hidup. Ini Pak, kopi gantian. Ya, mau voting. Yang mati. Surga ini, Oma sudah di surga. Ini untuk mengenang, ini untuk mengenang. Ini seperti tubuh kita mengingat, mengenang bahwa tubuh jasmaninya sudah di sini, tubuhnya sudah di surga. Jadi nggak ada gentayangan-gentayangan lagi, sudah di surga. Rapi dong salib. Ini ya, Pak. Ya, pelan-pelan dong. Pakai kelembutan dong, ya. Kayak makan kapuk. Wah, jadi rapi loh. Salibnya kebanyakan. Kevin udah bisa kan foto-foto kan? Kevin ya namanya. Harus bisa, nanti kalau biasanya kan harus bawa kamera gitu, kasihan. Nggak usah, udah bisa itu, cuma begitu doang.